Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Perkenalkan, saya Meiza Azkiarandri, kelas 11A absen 22. Di sini saya akan menyampaikan sejarah singkat mengenai kedudukan Jepang di Indonesia. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang pertama kali mendudukan pasukannya di Tarakan. Pada awalnya, Jepang memiliki tujuan untuk memperoleh bahan logistik untuk keperluan perang dan militernya. Karena Tarakan merupakan daerah penghasil mentahan untuk bahan logistik terkaya di Indonesia. Lalu, pada tahun 1942, di tanggal 8 Maret, terjadi perjanjian Kalijati antara Belanda dan juga Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang sehingga terjadilah kekuasaan Jepang sepenuhnya. Selanjutnya pada tahun 1943, tokoh bangsa Indonesia meminta kepada Jepang agar memperbolehkan untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya serta untuk mengibarkan bendera merah putih. Karena pada saat itu Jepang memiliki beberapa nilai-nilai propaganda atau poin-poin propaganda yang disajikan untuk Indonesia. Salah satu poin propaganda mereka adalah memperbolehkan bendera merah putih bersanding dengan bendera milik Jepang. Maka dari itu, para tokoh bangsa Indonesia meminta agar Jepang memperbolehkan untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga mengibarkan bendera merah putih. Lalu, permintaan tokoh bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya akhirnya disetujui oleh Jepang. Karena Jepang berpikir bahwa dengan memperbolehkannya, maka mereka akan lebih mendapat bantuan dari rakyat Indonesia. Diikuti oleh permintaan tokoh bangsa Indonesia, Perdana Menteri Jepang pada tahun 1944 juga membentuk perjanjian bernama Perjanjian Koiso. Di situ, pemerintahan Jepang membentuk perjanjian tersebut guna memperoleh simpati rakyat Indonesia agar tetap mau membantu Jepang. Setelah itu, perjanjian tersebut digunakan untuk memberikan janji kepada Indonesia bahwa mereka akan dimerdekakan oleh pemerintahan Jepang. Karena pemerintahan Jepang tahu bahwa rakyat Indonesia ataupun bangsa Indonesia sangat amat menginginkan kemerdekaan. Lalu, selain dibentuknya perjanjian Koiso, Menteri Koiso juga mengizinkan tokoh bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu, Menteri Koiso mengizinkan Soekarno dan Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Namun, pada masa itu masih sangat sulit ditemukan bahan-bahan atau keperluan untuk menjahit bendera merah putih. Sehingga, tokoh dari Jepang bernama Shimizu membantu Fatmawati untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk dibentuknya bendera merah putih. Setelah selesai dijahit, bendera merah putih tersebut dikibarkan dan disertai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 10 September 1944, terjadi penambahan anggota Chosangiin yang sebelumnya beranggotakan 23 tokoh menjadi 28 tokoh. Tokoh-tokoh yang ditambahkan adalah R. Abikusno Cokrosuyoso, R. Margono Jayodikusumo, Mr. R.W. Sumanang, Mr. R. Sujono, dan R. Gatot Mangkuprojo. Informasi tersebut saya dapat dari Sastra Jepang Untag Surabaya. Penambahan tokoh tersebut atau penambahan kelima tokoh tersebut dilakukan oleh Jepang karena pada saat itu Jepang terdesak di Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, pemerintahan Jepang mengizinkan Indonesia atau bahasa Indonesia untuk digunakan pada kepentingan surat kabar, pemerintahan, dan aktivitas sekolah. Mengapa? Karena Jepang berusaha untuk mengalihkan rakyat Indonesia dalam menggunakan bahasa Belanda dan kebiasaannya dalam menggunakan sesuatu dari peninggalan Belanda yang sebelumnya sudah pernah menduduki Indonesia. Maka dari itu, Jepang sengaja memperbolehkan bahasa Indonesia dipergunakan dalam aktivitas bangsa Indonesia. BPUPK atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan ini dan memiliki bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Chunbi Choshakai
merupakan badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Jepang sengaja membentuk BPUPK agar rakyat Indonesia tidak ikut untuk melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, pada pembentukan BPUPKI, Jepang sudah semakin terdesak dari kedudukan sekutu. Maka, Jepang terus berusaha untuk memperoleh simpati dari rakyat Indonesia. Hingga akhirnya, pada tahun 1945 waktu itu, terdapat operasi Battle of Balikpapan. Pada saat itu, sekutu berhasil merebut kedudukan Jepang di Balikpapan. Dan waktu itu, Jepang sangat terdesak oleh sekutu karena sekutu terus berusaha dan juga menggabungkan seluruh kekuatan untuk melawan Jepang. Perebutan kekuasaan Balikpapan tentunya sangat berpengaruh oleh kedudukan Jepang di Indonesia. Mengapa? Karena Balikpapan merupakan daerah penghasil bahan cadangan logistik atau bahan-bahan minyak bumi terkaya di Indonesia, yang mana bahan tersebut dapat digunakan Jepang untuk mempermudah alat-alat militernya untuk bekerja dan juga mempermudah Jepang dalam melakukan penyerangan terhadap sekutu. Pada saat itu, terjadi kerusakan parah yang dialami oleh Jepang. Hingga akhirnya serangan dari sekutu terus-menerus diterima oleh Jepang. Pada suatu saat, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Pada saat itulah, keadaan Jepang semakin terpuruk. Pada akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Bersamaan dengan kejadian tersebut, Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman bertemu dengan Terauchi di Dalat, Vietnam. Pada saat itu, Jepang berjanji akan menyerahkan kemerdekaannya terhadap Indonesia. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Wadadiningrat tiba di Indonesia dan memberitahukan kepada golongan muda. Dan golongan muda selalu mendesak Soekarno untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua menjadi titik akhir penderitaan bangsa Indonesia. Nah, karena kita sudah sampai di titik akhir, maka dari itu kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai generasi muda penerus bangsa, harus bisa melestarikan dan juga membangun hubungan yang harmonis antara sesama bangsa Indonesia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat juga sebagai bentuk pembelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.